Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Indralaya yang beranggota Fatih Ilhamsyah, Husnul Kamila, Karisna Musdalipa, Muhammad Adib Ahnaf, Putri Rahma Salsabila, Rizky Amalia, dan Yeni Kurniati. Next. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai permasalahan dan perilaku menyimpang pada anak dan remaja masa kini. Pada permasalahan anak dan remaja ini dibagi 5 bidang, yaitu bidang pribadi, bidang belajar, bidang sosial, bidang moral, dan bidang karir. Baiklah, pada bidang pribadi akan dijelaskan oleh Putri Rahma Salsabila. Kepada Putri Rahma Salsabila dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan permasalahan anak dan remaja pada bidang pribadi, yaitu permasalahan pribadi seperti krisis identitas, kegagalan mencapai masa integrasi, kontrol diri yang lemah, ketidaktepatan perilaku atau perasaan senantiasa dalam keadaan terganggu, serta penyimpangan mental seperti kehilangan kepercayaan diri. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adib. Sepertinya tidak ada Saudara Adib di Zoom. Mari, siapa yang ingin menjelaskan materi yang dicari oleh Saudara Adib? Saudara Fatih bisa membacakannya? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, lanjut. Permasalahan pribadi seperti krisis identitas, kegagalan mencapai masa integrasi, kontrol diri yang lemah, ketidaktepatan perilaku atau perasaan senantiasa dalam keadaan terganggu, penyimpangan mental seperti kehilangan kepercayaan diri merupakan pada aspek pribadi. Masalah nilai merupakan ukuran belajar yang banyak diperhatikan oleh setiap orang. Tinggi rendahnya nilai yang diperoleh dapat mempengaruhi seseorang. Nilai-nilai rendah dapat menyebabkan munculnya persoalan-persoalan emosional dalam diri orang yang bersangkutan. Tentunya, setiap siswa ingin memperoleh nilai-nilai yang tinggi, sehingga mereka tidak perlu merasa cemas dan takut, terutama takut tinggal kelas. Nilai-nilai yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, siswa yang mengalami kesulitan untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan guru, tidak siap menghadapi ujian dan ulangan, dan tugas-tugas yang diberikan tidak diselesaikan dengan baik pada waktunya, belum mengetahui atau belum menerapkan cara-cara belajar yang baik, waktu belajar yang kurang tersedia atau kurang dipergunakan dengan baik, kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke, Kalisna, sudah? Baiklah. Selanjutnya pada bidang sosial dan moral akan dibacakan oleh Saudari Husnul Kamila dan Saudari Rizky Amalia. Baiklah, saya akan membacakan tentang masalah sosial. Masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan diantaranya sebagai berikut. 1. Kurang menyenangi kritikan orang lain. 2. Kurang memahami etika pergaulan. 3. Merasa malu untuk berteman dengan lawan jenis. 4. Kurang mampu menyesuaikan diri. Dan yang kelima, penyakit sosial seperti tawuran, geng motor, pemalakan, pencurian, dan lain sebagainya. Balik moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang moral. Menurut Fayumi dan Agus dalam Rahmat 2014 menyebutkan bahwa pada masa transisi ini remaja mengalami ketidaktentuan dan ketidakpastian serta banyak sekali mendapatkan godaan atau tarikan-tarikan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak jelas.
sang remaja dihadapkan pilihan untuk mengerjakan pekerjaan yang mengaruh kepada kebaikan atau melakukan perbuatan keburukan yang dapat menjerumuskannya. Generasi muda masa kini lebih menyukai mengadopsi budaya barat, mulai dari lifestyle, gaya berpakaian, bahkan pada pola pikir remaja telah beralih meninggalkan adat ketimuran yang terkenal akan kelembutan. Itu saja, terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya itu pada bidang karir yang akan dijelaskan oleh Saudari Yeni Kurniati. Kepada Saudari Yeni. Baik, maaf sebelumnya izin off cam dikarenakan di sini sinyalnya kurang bagus. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam perencanaan karir ini pertama pada penilaian diri, yang mana masalah kurang yakin dengan kemampuan sendiri dan sulit mengeluarkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan juga masalah kurang percaya diri, sulit untuk bersikap disiplin dan sulit untuk berinisiatif. Lalu kesulitan mencari informasi mengenai karir untuk bekerja setamat sekolah dan kurangannya pengalaman dalam suatu percakapan, kemudian masalah sulit membuat daftar kegiatan dan juga masalah sulit untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya ini ada definisi yang akan saya jelaskan sendiri. Apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial yang berarti perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di masyarakat. Next. Perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Sedangkan menurut Gilin, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok. Dan menurut Lewis Kosser mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Next. Baiklah, selanjutnya jenis perilaku menyimpang. Jenis perilaku menyimpang ini akan dijelaskan oleh Saudari Husnul Kamila. Kepada Saudari Husnul dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang jenis perilaku menyimpang. Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba. Salah satu persoalan yang amat berkaitan dengan meningkatnya kenakalan remaja adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Marijuana, heroin, morfin, kokain, barbituratus, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, tawuran antar pelajar atau geng. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memuat kata tawuran berarti perkelahian massal adalah perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Next. Dan yang ketiga, pengguna minuman keras dan mabukan. Penyimpangan perilaku negatif di kalangan remaja juga terlihat dalam hal mengonsumsi minuman keras. Dan yang selanjutnya, merokok. Laporan WHO mengungkapkan bahwa merokok merupakan suatu pembunuh yang paling ampuh. Dan yang selanjutnya, seks bebas. Seks bebas merupakan perilaku yang dipicu oleh gairah seksual yang dilakukan oleh lawan jenis, laki-laki dan perempuan, tanpa memiliki ikatan pernikahan yang sah, saling suka, maupun dalam dunia prostitusi.
Baik, kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang akan dijelaskan oleh Saudara Fatih. Ada Saudara Fatih, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Kalisna. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Yang pertama yaitu hobi dan kegemaran yang tak tersalurkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya waktu, biaya, dan fasilitas yang kurang untuk menyalurkan hobi dan kegemaran. Yang kedua yaitu pemahaman tata nilai dan norma. Hal ini seumumnya disebabkan bahwa remaja tidak menyukai hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka ingin berbuat sesuka hati tanpa ada yang melarang dan bahkan menghukum mereka. Ini berarti bahwa remaja tidak mengerti konsekuensi atas perilaku atau aktivitas yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu pengaruh kondisi di keluarga, harmonisasi dan perpecahan keluarga. Kehadiran kedua orang tua secara lengkap menjadi salah satu indikasi keluarga harmonis. Jika peran masing-masing orang tua dan anggota keluarga terlaksana. Sikap dan kebiasaan orang tua. Penyimpangan perilaku oleh remaja juga disebabkan oleh perbedaan perlakuan orang tua di antara anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah pengaruh kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi remaja, baik berasal dari keluarga berada ataupun kurang mampu, dapat menjadi faktor penyimpangan perilaku jika remaja menggunakan sumber daya secara negatif atau kurang puas dengan keadaan yang dialami. Yang terakhir yaitu pengaruh teman sepermainan. Pengaruh teman sebaya dan teman sepermainan sangat besar dalam mempengaruhi perilaku menyimpang remaja. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ini materi pencegahan penyimpangan sosial yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Rahma Salsabila. Kepada Saudari Putri Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini saya akan menjelaskan pencegahan penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu dari keluarga. Keluarga merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang anak. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik. Begitu juga sebaliknya. Lalu, ada juga lingkungan tempat tinggal dan teman sepermainan. Seseorang yang tinggal dalam lingkungan tempat tinggal yang baik, keluarganya taat dalam melakukan ibadah agama dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi baik sehingga terhindar dari penyimpangan sosial, dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan suatu wadah sosialisasi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pencegahan agar tidak terpengaruh akibat media massa adalah apabila kamu ingin menonton acara di televisi dengan memilih acara yang bernilai positif dan menghindari tayangan yang dapat membawa pengaruh tidak baik. Kembali ke moderator. Terima kasih Putri Rahma Salsabila. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 kelas Indralaya. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang ini ialah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Baik, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.